Campur tangan Nadiem Makarim dalam skandal proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,3 triliun rupiah semakin menguat. Usai Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 mantan anak buahnya sebagai tersangka. Nadiem kian terpojok kala penyidik menemukan bukti grup percakapan bila proyek Chromebook sudah diijon 2 bulan sebelum mantan bos Gojek itu resmi ditunjuk Joko Widodo menjabat Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Akankah bukti-bukti ini akan menguak kong kali kong proyek yang merugikan negara 1,98 triliun rupiah itu? Kalau itu yang terjadi, di mana adanya satu percakapan yang mengarahkan oleh yang bersangkutan kepada misalnya para panitia pengadaan proyek tadi itu, maka itu harus didalami lebih lanjut gitu ya, diminta pertanggungjawaban dan menjadi bukti permulaan yang cukup kuat. Tetapi kan dalam KUHP itu bukti tidak hanya sekedar surat kan gitu, atau cetakan dari alat bukti elektronik misalnya dalam bentuk ini adalah perbincangan melalui WhatsApp group gitu. Tapi harus didukung dengan alat bukti yang lain, misalnya saksi gitu. Program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi rupanya sudah direncanakan oleh Nadiem Makarim jauh sebelum menduduki kursi kabinet, tepatnya sekitar pertengahan Agustus 2019. Proyek dibahas di dalam grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang hanya beranggotakan Nadiem Makarim, Juristan, dan Fiona Handayani. 2 bulan berselang, pada 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim resmi menjabat menteri. Ia tak ketinggalan mengajak orang-orang kepercayaannya, Juristan dan Fiona Handayani bergabung menjadi staf khusus menteri. DS, selaku staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kejaksaan Agung telah menetapkan Juristan Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsi, dan Mulasyah sebagai tersangka. Sri Wahyuningsi dan Mulasyah langsung ditahan, sementara Ibrahim Arif menjalani tahanan kota karena menderita sakit jantung kronis. Adapun Juristan hingga kini masih buron. Para tersangka diduga berperan mengondisikan sejak awal, termasuk mengubah hasil kajian sistem operasi dari Windows ke Chrome OS dari Google atas arahan langsung dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Ingin kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, Teknologi atau Dikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penyidik pada Gedung Bundar sebelumnya telah menetapkan tersangka terhadap 4 tersangka. Dan dalam perkembangannya, penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Hal ini diumumkan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna usai 3 kali Nadiem menjalani pemeriksaan. Ia pun telah dicegah ke luar negeri sejak 19 Juni lalu. Mantan Mendikbudristek itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dan diduga penyebab kerugian negara 1,98 triliun rupiah. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024.